Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani S, guru PPKN UPT SMP Negeri 1 Sungai Rumbai. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, kategori 2 LPTK Universitas Negeri Padang. Hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran dengan materi sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada kelas 9F. Video pembelajaran ini saya buat untuk pemenuhan tugas uji kinerja saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Sebelum mulai belajar, ketua kelas diharapkan untuk menyiapkan temannya dulu berdoa bersama. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Salli qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Apakah sudah siap untuk mengikuti pelajaran selanjutnya? Siap. Buku PPKN-nya ada di bawah? Ada. Silakan dikeluarkan bukunya terlebih dahulu Ibu absen ya. Abel Nofrianti hadir, Bu. Afifah Nabila Adeni, Artalita, Hadir Rahmat, Ibnu Fatan, Muhammad Ragib, Rehan DJ Saputra, Wine Anantania. Berarti hadir semuanya ya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Siapa yang bisa memimpin untuk menyanyikan lagu nasional? Silakan Wine. Baiklah teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Konsentrasi. Anda semuanya, sebelum kita masuk pembelajaran selanjutnya, masih ingat nggak anak ibu apa pelajaran kita minggu kemarin? Masih. Siapa yang bisa silakan angkat tangannya. Coba Ibnu Fatan, apa materi kita yang telah kita pelajari pada minggu kemarin? Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Siapa yang masih ingat apa saja 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Coba apa? Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Ini merupakan 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hari ini, materi kita selanjutnya adalah sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Anak ibu bisa tahu apa yang dimaksud dengan sikap positif? Sikap yang baik. Menurut anak ibu, bagaimana cara kita menerapkan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Coba Bel.
menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti menerapkan 4 pokok pikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bersama-sama. Silakan lihat ke depan. Ini materi kita selanjutnya. KD-nya adalah mensintesiskan isi alinea dan pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Indikator pencapaian kompetensinya menganalisis sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah mempelajari materi ini, Ananda nanti bisa menganalisis sikap positif terhadap 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Ananda bisa memberikan contoh sikap pelaksanaan sikap positif terhadap 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dan yang terakhir, Ananda bisa nanti menjelaskan apa manfaat yang kita peroleh apabila kita mempelajari dan menerapkan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita memakai model problem based learning, di mana nanti anak ibu akan menganalisis permasalahan yang terdapat dalam video yang akan ibu tayangkan, apakah sudah sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau belum. Dan nanti anak ibu juga akan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang terdapat di dalam video yang akan ibu tayangkan. Sampai di sini, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan perhatikan video berikut ini. Pilihan ketua OSIS periode tahun 2022-2023 dimulai. Untuk masa depan yang cerah, jangan lupa pilih nomor 1. Semuanya, jangan lupa pilih nomor 2 karena yang 2 ini yang terbaik. Saya tidak pakai bentuk artinya, bukan Alex. Iya, tapi kenapa Alex semua menang? Itu, Alex ini kurang. Ya udah Alex menang. Iya, saya nggak kenal Alex menang. Tapi harusnya dia menang. Jika kamu tidak mengaku, kabar ini akan saya sebar. Kamu pasti tahu kan apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya tanya sekali lagi, apakah benar, Alex? Benar, Bu. Saya sangat atas perbuatan yang saya buat. Saya beserta tim ingin meminta maaf atas perbuatan yang kami ini lakukan dan sebagainya itu ya, Bu. Jadi, gimana menurut yang lain? Harus dikatakan masalah ini? Menurut saya, emang ada namanya tua. Tapi mau ada tim, kita lupa kalian. Oke, dikatakan benar-benar. Untuk Alex dan tim akan tetap bergabung. Seperti yang kalian lihat di depan kalian sudah ada 2 calon ketua OSIS periode tahun 2022-2023. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pemilihan ketua OSIS tahun 2022-2023. Setelah memperhatikan video tadi, menceritakan masalah apa video tadi? Pemilihan ketua OSIS. Nah, menurut anak ibu, apakah pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di dalam video tersebut sudah sesuai belum dengan penerapan 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Belum. Anda semuanya, setelah memperhatikan video tadi, silakan rumuskan 1 buah pertanyaan
yang berhubungan dengan permasalahan yang terdapat dalam video tersebut, kemudian kaitkan dengan materi kita, yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Buat di dalam kertas lembar, nanti dikumpulkan. Dan sudah selesai pertanyaannya, boleh dikumpulkan. Ini bagus pertanyaannya ya. Berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam video tersebut. Kemudian apa kaitannya dengan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Bagus. Udah selesai semuanya? Sudah. Tadi, apakah video yang sudah ditayangkan tadi sudah sesuai dengan sikap positif terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Ya. Pertanyaan yang telah kamu rumuskan ini nanti akan Ibu bagikan secara berkelompok. Sekarang silakan duduk berkelompok. Jadi dalam LKPD ini terdapat nanti soal-soal yang akan kamu jawab. Nah, sebelum kamu menjawab soal di LKPD, silakan baca bahan ajar, baik buku paket maupun LKS yang ada dengan kamu. Baru diskusikan dengan kelompokmu, baru dijawab di dalam LKPD. Sudah dapat semuanya? Ya, silakan dibaca bahan ajarnya terlebih dahulu, baru berdiskusi dengan temanmu untuk menjawab soal yang terdapat di dalam LKPD. Silakan dikerjakan. Nah, ada kendala atau poin? Kamu selesai pertama ini. Menurut kamu, apakah tayangan video tersebut tadi sudah sesuai belum dengan pelaksanaan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Belum. 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu apa saja? Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Ada 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kamu analisis dalam video yang ditayangkan tadi. Apakah keempat pokok pikiran tersebut sudah terlaksana atau belum? Kalau belum, berarti itu kan permasalahannya yang terdapat di dalam video tersebut. Ada permasalahannya, nanti kamu carikan solusinya. Seharusnya seperti apa? Itu ya. Karena itu soal kedua. Masalah yang terdapat dalam video tersebut. Tadi udah nampak apa saja masalah yang terdapat dalam video tersebut, bisa dijabarkan. Nah, silakan dijabarkan di LKPD-nya ya. Udah soal nomor berapa? Nomor 4. Apa soalnya yang nomor 4? Islam pokok pikiran yang terkandung di dalam Undang-Undang 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan berita contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
pokok pikiran yang pertama apa? Persatuan. Menurut kelompok kamu, salah satu penerapan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah apa? Bergaul dengan siapa bagus saja. Yang pertama bisa bergaul dengan siapa saja. Kemudian nomor 2 apa? Keadilan sosial. Apa pendidikan? Menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Bisa menghargai, bersikap adil, menghargai pendapat orang lain. Kalau menghargai pendapat orang lain itu mungkin lebih ke pokok pikiran yang mana? Iya, kedaulatan rakyat. Itu lebih ke pokok pikiran kedaulatan rakyat. Itu bisa nanti yang nomor 3 ya. Bisa jawaban jawabannya di sini. Pokok pikiran ketuhanan. Ini berkaitan dengan religius ya. Bagaimana sikap positif kita terhadap pikiran ketuhanan ini? Bagaimana kita sebagai seorang yang beragama menjalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, atau kita menghargai teman yang berbeda agama, saling menghargai. Silakan dikerjakan. Ini soal nomor berapa? Nomor 5. Apa sebenarnya? Setelah mengerti dan menganalisis video dan membaca bahan pelajaran kesibukannya dimaksud dengan sikap positif terhadap budaya Republik Indonesia tahun 1945 dan membaca pendapat sikap tersebut. Apa menurut kamu salah satu manfaat yang dapat kita peroleh kalau kita menerapkan sikap positif atau melaksanakan 4 pikiran tersebut dalam bahasa hidup? Nah, hidup menjadi damai, jauh dari konflik. Itu salah satunya. Silakan kamu jabarkan di dalam angka PDK. Bagus nih. Ini nomor 3 yang sudah sesuai dengan pikirannya. Apa saja yang di dalam video nanti yang sudah sesuai dengan pokok pikiran tentang Undang-Undang Dasar 1945. Berarti kamu apa dulu? Bagus, ini mau bisa. Bagus, ini pokok pikiran keberapa aja jadi kalau yang nomor yang kalau orang yang melakukan pengawasan harus bersikap bagus, tapi keadilan sosial langsung keadilan sosial. Kalau nomor 3, masalah kecurangan diatasi dengan melakukan ini musyawarah. Ini masuk penerapan pokok pikiran kedaulatan rakyat. Dari hasil musyawarah diputuskan dengan mengulang pelaksanaan pemilu, termasuk penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran yang dia yang pokok pikiran keberapa? Bagus, kedua yaitu keadilan sosial. Nah, silakan dilanjutkan. Nah, kalau kamu teliti, nanti kamu akan dapat melihat atau menentukan beberapa penerapan pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, baik permasalahan yang terdapat dalam pokok pikiran maupun yang sudah diterapkan. Ada beberapa hal di sini nampak Ibu tadi tidak diterapkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kamu nanti harus bisa menganalisis apa saja permasalahan yang terdapat dalam video tersebut dan apa saja yang sudah diterapkan keempat pokok pikiran tersebut dalam video yang sudah ditayangkan tadi. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kelompok mana yang bisa presentasi untuk yang pertama? Sudah. Kelompok yang lain di mana? Setuju. Nah, kepada kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Liana Fira dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Asifah. Kepada Asifah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di dalam video tadi, Aris tidak mematuhi peraturan sekolah. Seharusnya, sebagai pelajar, kita harus patuh terhadap peraturan sekolah. Contohnya, cara berpakaian harus sesuai dengan aturan, jangan datang terlambat sekolah, merupakan bentuk mewujudkan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. 3. Menurut Anda, hal apa saja yang sudah sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dalam tayangan video tersebut? Arjuna sebagai calon ketua OSIS sudah bertindak sesuai dengan aturan sekolah, datang ke sekolah tepat waktu, bersikap sopan dengan siapa saja, sudah memberikan contoh yang baik sebagai calon ketua OSIS. Dan tim penyelenggara pemilihan ketua OSIS sudah mengawasi pelaksanaan ketua OSIS dengan baik dan melaporkan kepada guru kecurangan yang terjadi dalam pemilihan ketua OSIS. 4. Tulislah 4 pokok pikiran yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan berilah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pikiran pertama, persatuan. Contohnya adalah menjaga kerukunan antar warga masyarakat, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, mematuhi peraturan yang ada di lingkungan masyarakat, ikut kerja bakti, dan lain sebagainya. Pokok pikiran yang kedua yaitu keadilan sosial. Contohnya adalah menghormati dan menghargai hak orang lain, melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, menghargai hasil karya orang lain, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Pokok pikiran ketiga yaitu kedaulatan rakyat. Contohnya adalah menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, menghormati dan melaksanakan hasil keputusan bersama, mengembangkan sikap kekeluargaan terhadap sesama, menggunakan hak suara dengan bijak dalam pemilu. Pokok pikiran keempat yaitu ketuhanan. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menjaga kerukunan antar pemeluk agama, tidak melaksanakan agama kepada orang lain. 5. Setelah mengamati dan menganalisis video dan membaca bahan ajar, silahkan simpulkan yang dimaksud dengan sikap positif terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan manfaat penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Memahami 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, hidup akan tentram, damai, jauh dari konflik, sehingga akan dapat mewujudkan cita-cita negara, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada pertanyaan, kritikan atau saran, mohon ditanyakan. Dan kalau ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Silakan angkat tangannya. Baiklah, kepada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tuhan Maulana dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran nilai dan manfaatnya. Sebutkan penerapan sikap positif terhadap 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau perwakilan dari kelompok 4 yang bertanya kepada kelompok 1. Sebutkan apa saja hal-hal yang tidak sesuai dengan pokok pikiran pada video tersebut. Apa saja hal-hal yang tidak sesuai dengan penerapan sikap positif terhadap video tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifat dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Kenapa sikap positif terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar tahun 1945 perlu diterapkan pada kehidupan sehari-hari? Kenapa sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam rujukan Undang-Undang Dasar 1945
perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Itu ya pertanyaannya. Bagaimana? Mau langsung dijawab atau didiskusikan dulu? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang akan dijawab oleh Restu. Pada Restu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yakni sebutkan penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran Undang-Undang Dasar 1945 dan manfaatnya. Satu, pokok pikiran pertama, persatuan. Contohnya bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Manfaatnya menciptakan persatuan, perdamaian dan tidak ada konflik. Dua, pokok pikiran kedua, saling menghormati. Contohnya menghormati dan menghargai hak orang lain. Manfaatnya dapat dihargai oleh orang lain. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Contohnya menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat. Manfaatnya dapat menyelesaikan masalah dengan baik dan tidak ada konflik. Bagus. Pokok pikiran keempat, ketuhanan. Contohnya melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Manfaatnya dapat menciptakan toleransi dan kedamaian. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Asri. Pada Asri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asri dari kelompok pertama akan menjawab dari kelompok 2. Kenapa sikap positif pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diterapkan dalam sehari-hari? Karena hidup akan tentram, damai, jauh dari konflik sehingga akan dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia, yaitu negara yang merdeka, satu, berdaulat, adil dan makmur. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pada Restu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yakni sebutkan apa saja hal-hal yang tidak sesuai dengan pokok pikiran pada dalam video tersebut. Dalam video tadi, Aris tidak mematuhi peraturan sekolah. Seharusnya sebagai pelajar bisa harus patuh terhadap peraturan sekolah. Contohnya cara berpakaian harus sesuai dengan aturan. Jangan datang terlambat ke sekolah, merupakan bentuk mewujudkan pokok pikiran persatuan di lingkungan sekolah. 2. Ares dan Ibu curang dalam perhitungan suara pemilihan ketua OSIS. Seharusnya sebagai calon ketua OSIS, Ares memberikan contoh yang baik pada siswa yang lainnya. Itu? Ya, silakan juga. Baiklah, sekian jawaban dari kelompok kami. Apakah kelompok lain sudah paham dengan jawaban yang kami berikan? Sekian hasil diskusi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya dulu. Dan dari beberapa soal yang telah kamu bahas tadi, apa soal yang pertama? Pertanyaan yang pertama, apakah penayangan video tadi sudah sesuai belum dengan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang sudah sesuai dan ada yang belum sesuai. Apa contoh yang sudah sesuai, Abel? Laksanakan ulang kembali pemilihan ketua OSIS. Pelaksanaan pemilihan ketua OSIS ulang ya, dilaksanakan kembali. Apa yang menyebabkan dilaksanakan kembali pemilihan ketua OSIS? Terdapat kecurangan dalam pemilihan ketua OSIS. Kecurangan yang terdapat dalam video tersebut menurut kamu bertentangan dengan pokok pikiran yang keberapa saja? Pokok pikiran yang pertama apa tuh, Bel? Persatuan. Pokok pikiran yang berapa lagi? Pikiran kedua, apa saja pokok pikiran kedua itu? Keadilan sosial. Pokok pikiran yang ketiga apa? Kedaulatan rakyat.
tadi melanggar 3 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dari 4 pokok pikiran yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, 3 pokok pikiran terdapat penyimpangan. Nah, itu dia. Setelah kamu tahu tadi banyak permasalahan yang terdapat di dalam video tersebut yang tidak sesuai dengan sikap positif terhadap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang ibu tanya, apa yang dimaksud dengan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Coba Ibu Novatan. Yang baik yang sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar. Bagus. Sikap kita, bagaimana kita menerapkan 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan menimbulkan manfaat yang baik bagi diri kita dan orang banyak. Apa contoh manfaatnya, Dira? Manfaatnya menciptakan tentram, damai, dan jauh dari konflik. Hidup akan tentram, damai, jauh dari konflik, sehingga secara tidak langsung dapat mencapai tujuan negara. Dari materi tadi yang telah kita pelajari, apakah ada yang ingin Anda tanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Tidak, berarti sudah paham semuanya? Nah, kalau sudah paham semuanya, tadi apakah ada kesalahan dalam mengisi LKPD? Tidak. Kalau tidak ada kesalahan dalam mengisi LKPD, silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah, sudah dikumpulkan semua LKPD-nya? Nah, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu sikap positif terhadap 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, siapa dari Ananda yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Coba Rehan, apa saja 4 pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Bagus. 4 pokok pikiran tersebut sudah dijabarkan oleh Rehan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan sikap positif terhadap 4 pokok pikiran tersebut? Rezi, apa itu Rezi? Apa yang dimaksud dengan sikap positif terhadap 4 pokok pikiran yang sudah disebutkan oleh Rehan tadi? Menerapkan keempat pokok pikiran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, 4 pokok pikiran tadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pokok pikiran persatuan, keadilan sosial, terus kedaulatan rakyat dan ketuhanan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa manfaat yang diperoleh apabila kita sudah menerapkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari? Coba Amifah. Terjauh dari konflik dan dapat Terjauh dari konflik, dapat mencapai tujuan negara. Dapat mencapai tujuan negara. Kalau terjauh dari konflik, otomatis dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan, secara tidak langsung dapat mencapai tujuan negara Republik Indonesia. Ada yang ingin Anda tanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak ada yang ingin Anda tanyakan, silakan simpan bukunya terlebih dahulu. Nah, konsentrasi. Lagi, tepuk semangat. Nah, terima kasih. Nah, untuk mengukur sejauh mana kemampuan Anda menguasai materi yang telah kita pelajari hari ini, kita akan melaksanakan post test dengan menggunakan Google Form. Silakan keluarkan handphonenya. Nah, Ibu akan mengirimkan link post test
ke grup kelasnya. Sudah masuk linknya? Sudah. Jangan lupa diberi nama dan kelas. Ingat ya, tidak ada yang mencontek. Jangan berbicara dengan temanmu, karena itu akan ibu anggap mencontek. Ada kendala? Bisa masuk semuanya? Bisa. Tidak ada yang melihat punya temanmu, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan ketawa. Kalau udah selesai, jangan lupa di screenshot skornya, dikirim ke WA pribadi ibu. Yang masuk baru 2 orang ya. Abel. Udah? Udah dikirim? Soal yang telah kamu jawab tadi, berapa skor kamu? Berapa? Berapa ini bahkan? 80, berarti salah satu soal. Salah satu soal. Yang lain? 100. Yang dapat 100, angkat tangannya. Silakan turunkan tangannya kembali. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, apa yang Anda rasakan selama mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Senang. Kenapa senang, Abel? Nova juga jawab senang tadi. Kenapa senang, Nova? Lebih memahami materi. Ada yang ingin kamu tanyakan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini? Iya. Nah, berarti tidak ada yang ingin kamu tanyakan. Ibu berharap kamu membaca materi yang kita pelajari hari ini di rumah kembali. Mudah-mudahan dalam mengikuti ujian nanti kamu dapat menjawab soal dengan baik. Dan untuk pertemuan selanjutnya, silakan Anda baca materi yang telah kita pelajari beberapa minggu ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita melaksanakan ulangan harian, karena ini materi terakhir yang kita pelajari. Silakan Anda baca materi ini di rumah kembali. Mudah-mudahan nanti dalam UHA mendapatkan nilai yang bagus. Dan untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk menutup pembelajaran, ketua kelas silakan kita bersyukur dulu secara bersama. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Syukur mulai. Alhamdulillah.